Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Adi Nugroho dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran CAM kita. Dan di sini kita sudah berada di episode ke-11. Nah, di episode kali ini kita akan belajar CAM atau Computer Aided Manufacture, khususnya untuk CNC. Jadi kita akan membuat program CNC dengan software Fusion. Jadi di sini kita akan menggunakan software Fusion. Dan software ini itu dari Autodesk dan kalian bisa mendownloadnya. Di sini saya sudah mendownload softwarenya seperti ini, Fusion. Sekarang saya akan langsung open aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan awal dari aplikasi Fusion ini. Nah di sini itu Fusion ini itu nanti kalau misal kita mau save file kita itu biasanya itu nanti di save-nya itu di cloud, jadi bukan di file lokal kita gitu, di storage lokal kita. Karena Fusion ini tuh penyimpanannya berbasis cloud. Oke, jadi sekarang kita bakal mulai membuat desainnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan contoh desain. Kita akan membuat desain bahan awal itu seperti ini. Nanti kita akan buat jadi seperti ini. Jadi kita akan melubangi ini, terus kita akan menghilangkan atasnya ini, terus lalu melubangi ini, dan melubangi lingkaran-lingkaran ini. Oke, kita akan langsung aja coba buat di sini. Cara membuat filenya itu pertama kita akan membuat file baru di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman. Dan di sini karena saya ingin membuat part, mendesain part, saya pilih part design. Create new. Oke, jadi setelah kalian memilih membuat part design, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini pertama kita akan membuat 2D sketch dulu. Di sini untuk membuat sketch itu kalian bisa klik bagian sini. Ini create sketch, klik. Nah, di sini nanti kalian dipilih untuk kalian memilih bagian mana, top, line ataupun front ataupun yang lainnya. Di sini saya akan memilih bagian top. Nah, ini saya akan pilih ini. Oke, nah seperti ini. Kalau di sini saya akan langsung aja membuatnya. Ini agak percepat sedikit ya. Oke, kita buat jadi 3D-nya. Kita buat extrude aja langsung. Sini tinggal 4. Terus kita buat sketch di sini. Kita buat di tengah-tengah. Dan untuk ini diameternya itu 16. Oke. Terus lagi di sini. Yang dalam itu 10,2. Oke, kita langsung extrude aja. Kita pilih bagian ini, terus di sini kita ubah jadi 4 juga. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita buat sketch di sini.
itu 3,5. Oke, sini samakan aja, equal ini, terus ininya kita lalu di sini. Oke, lalu kita bakal extruded aja. Nah, di sini perbedaannya Fusion dengan SolidWorks, kalau di SolidWorks itu untuk extruded boss dan extruded cut kan dipisah, tapi dalam Fusion ini itu disatukan jadi satu. Jadi kalau kita mau melubangi, kita jadikan minus nanti nilainya. Contoh di sini ya, saya akan melubangi jadi minus 2 gitu ya. Nah, dia akan berlubang sini. Center aja. Basket di sini sama ya. Oke, seperti ini. Oke, kita udah selesai buat desainnya. Sekarang kita bakal mencoba untuk manufacture menggunakan CNC. Nah, caranya bagaimana? Di sini kalian bisa ke pojok sini. Ini kan tulisannya desain ya. Kalian klik aja ubah jadi manufacture di sini. Oke, jadi setelah kalian ke bagian manufacture, di sini yang pertama kalian lakukan itu kalian harus men-setup terlebih dahulu. Jadi kita pilih setup di sini. Kita bakal setup desain kita. Nah, seperti ini. Jadi yang warna kuning ini itu adalah desain bahan mentahnya gitu. Kita kan bakal memotong bahan mentah. Contoh saja di sini kita menggunakan baja ya atau besi gitu. Nah, bahan mentahnya ini itu yang berwarna kuning ini, yang kotak ini, yang balok ini ya. Itu bahan mentahnya. Terus kita mau potong jadi seperti desain kita yang di dalam ini gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, di sini untuk setupnya kalian bisa ubah dari sumbu koordinatnya untuk x, y, z-nya, terus kalian juga bisa ubah ukuran bahan mentahnya gitu. Di sini saya mau buat sumbu koordinatnya yang z itu buat atas bawah, x-nya buat kanan kiri, dan y-nya itu depan belakang gitu. Di sini saya akan ubah sumbu koordinatnya di sini ya. Nah, ini saya ingin z-nya itu atas bawah, jadi saya pilih yang garis vertikal. Nah, seperti ini. Z-nya atas bawah, x-nya kanan kiri, dan y-nya depan belakang gitu. Kita oke aja. Bagian stop di sini. Nah, di sini kan tadi kita di sini udah sumbu koordinatnya, terus kita ke bagian stopnya. Nah, di bagian stop ini itu di sini ada mode, di sini itu ada yang relative size box. Terus di sini kita bisa pilih yang fixed size box. Nah, dia akan berubah bahan mentahnya. Ini fix, ini relatif, terus kita juga bisa ubah ke silinder ini. Nah, dia akan berubah jadi bentuk silinder seperti ini ataupun yang lainnya gitu. Itu bebas terserah kalian. Dan di sini saya akan memilih yang fixed size box seperti ini. Dan saya mau bahan mentah ini itu yang bagian bawah ini paskan dengan desain yang udah kita buat gitu. Jadi kita nggak usah motong bagian bawahnya gitu. Kita pasin aja di sini. Ini kita jadikan offset from bottom. Sini kita jadikan 0. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia akan pas dengan desain kita. Lalu yang kanan kiri juga kita jadikan 24. Kita jadikan 16. Nah, seperti ini. Jadi akan pas dengan desain kita. Kita oke aja. Lalu di sini kita sudah setup
Selanjutnya di sini kita mulai memotong bahan mentahnya. Nah, di Fusion ini itu ada dua jenis pemotongan. Yang pertama itu 2D dan yang kedua itu 3D. Bedanya apa? Bedanya kalau 2D ini biasanya digunakan untuk memotong permukaan yang datar gitu. Karena di sini kita akan memotong permukaan yang datar ini. Jadi kita akan menggunakan yang 2D gitu. Nah, untuk pemotongan yang pertama, di sini saya akan pilih yang face. Karena saya mau ngilangin yang bagian atas terlebih dahulu gitu. Biar pas dengan desain kita gitu ya. Ini saya akan menggunakan face. Nah, di sini kalian bisa pilih yang tool ini, kita select. Dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini karena saya ingin menggunakan mesin CNC khususnya yang milling, jadi saya pilih yang milling ini, udah centang. Terus untuk type-nya saya pilih yang flat and mill. Ini flat and mill. Terus untuk spindle-nya ini kalian bisa cari di bagian Fusion Library ini. Terus saya ingin menggunakan yang milling tools matrix. Sebenarnya ada banyak di sini. Ada yang inch juga. Nanti ukurannya inch. Terus ada yang metric, dan metric ini ukurannya milimeter ya. Nah, di sini saya ingin pilih yang diameternya itu 3 mm. Nah, ini 3 mm, kita select aja. Terus kita select lagi. Kita pilih yang tadi 3 mm. Terus ke bagian ini nih yang bergambar pensil ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Dan ada beberapa bagian di sini. Kita ke general coba. Kita di sini nggak usah ubah-ubah. Terus yang cutter. Nah, ini. Di sini ada number of flutes. Itu artinya ada berapa banyak pisau potongnya di sini di spindle ini. Contoh ini saya ingin mengubahnya jadi 4 gitu ya. Terus di sini ada geometri, itu ada diameter, sub diameter, overall length below holder. Ini kalian bisa lihat-lihat sendiri, kalian bisa coba-coba aja. Terus ke shaft ini juga kita nggak usah ubah nggak apa-apa. Terus kita ke holder. Nah, ini di sini tuh saya biasanya menggunakan holder yang BT30 ini. Yang ini kita select aja. Nah, dia bentuknya seperti ini holdernya. Saya biasa menggunakan yang ini. Lalu ke cutting data. Nah, di cutting data ini itu kan ada banyak jenis material nih. Ini tuh artinya bahan mentahnya itu memiliki material jenis apa gitu. Nanti kan setiap bahan material itu memiliki spindle speednya yang berbeda-beda. Contoh di sini saya menggunakan aluminium ya. Nah, di sini spindle speednya itu 12.000 rpm gitu. Dan di sini jika saya memilih yang steel ini, stainless steel ya, di sini spindle speed itu lebih gede, lebih kecil ya di sini. Jadi 6.468 rpm gitu. Jadi setiap bahan intinya itu setiap bahan materialnya itu berbeda-beda nanti. Dan itu udah ditentuin oleh Fusion ini. Jadi biasanya ditentuin. Dan itu adalah yang paling aman lah. Kita pilih aja di sini stainless steel. Kita oke. Nah, di sini dia akan berubah jadi seperti ini ya. Terus kita select lagi. Oke, setelah kita menyeting toolsnya, lalu kita ke bagian geometri. Nah, biasanya itu yang perlu diperhatiin, yang akan diubah itu bagian geometri, height, sama faces gitu. Jadi biasanya tuh kalian cukup fokus di 3 ini aja gitu. Ini kita nggak usah ubah-ubah juga nggak apa-apa. Nah, di sini untuk geometrinya saya pilih yang permukaan bahan mentahnya yang paling atas. Nah, ini udah kepilih langsung otomatis ya, kita nggak perlu milih-milih lagi. Untuk height, nah di sini untuk height-nya itu ada beberapa jenis. Ada bottom, top, width,
sama retract. Nah, di sini kita bisa ubah. Contoh di sini bottom height itu artinya itu nanti spindle-nya itu bakal motong ke dalaman sampai ke dalaman berapa gitu. Nah, di sini saya otomatis di sini udah kepilih model top ya. Artinya dia itu bagian permukaan paling atas desain kita itu. Atau kita juga bisa custom untuk memilih. Nah, kita bisa milih di bagian sini ataupun bagian sini gitu ya. Nah, jadi bebas ya. Kalian bisa tentuin sendiri. Lalu di sini untuk top height itu nanti di mana spindle itu bakal mulai memotong gitu. Di ketinggian berapa spindle itu mulai memotong gitu artinya. Nah, di sini udah otomatis kepilih di stop top. Artinya dia di permukaan paling atas bahan mentahnya gitu. Tapi kita bisa juga ubah gitu sesuai dengan pilihan kita gitu, contohnya selection ataupun apa yang lain gitu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan stop top karena ini kan bakal motong mulai dari bahan mentahnya gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke bagian passes. Nah, di bagian passes ini kita bisa fokus ke bagian toleransi. Di sini toleransinya biasanya tuh udah otomatis 0,01 ataupun 0,1 ya. Itu nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Terus kita ke bagian ini step over. Nah, di step over ini itu di sini saya akan menggunakan yang 0,5. Jadi nanti step overnya itu sedikit-sedikit. Jadi jaraknya itu 0,5. Nggak terlalu besar karena biasanya kalau terlalu besar itu berbahaya. Nanti yang benda kerjanya nanti akan menggunakan spindle yang banyak gitu. Jadi nanti spindle-nya itu bakal mudah patah gitu biasanya. Jadi kita mengurangi risiko patah. Di sini saya menggunakan step over yang 0,5 gitu. Terus di sini ada stock offset. Di sini saya akan menggunakan 3 mm karena di sini saya ingin mengurangi risiko kekurangan pemotongan gitu. Karena biasanya kalau di sini tuh dipasin dengan desain kita, kadang tuh ada kayak ada bagian yang kurang kepotong gitu. Jadi di sini saya akan lebihkan, jadi offsetnya itu 3 mm. Oke, seperti itu aja. Di sini untuk yang linking kita nggak perlu ubah, nggak apa-apa. Nah, nanti bakal jadi seperti ini teman-teman. Nah, yang biru ini itu jalur pemotongannya. Jadi dia akan bergerak, spindle ini akan bergerak mengikuti jalur biru ini. Gitu. Oke. Nah, di sini saya ingin lihat simulasinya biar kita bisa lihat apakah kita sudah benar membuat jalurnya ini atau belum gitu. Nah, kita ke bagian sini simulasi. Kita langsung run aja di sini simulasinya. Nah, nanti spindle ini akan bergerak mengikuti jalurnya seperti itu. Dan yang putih ini tuh bahan mentahnya. Dia akan belum berbentuk desain kita. Oke, dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini karena saya memilih step over 0,5, jadi nanti benda kerjanya nanti yang digunakan dari spindle ini itu cuma seberapa bagian aja nih, di bagian kecil dari spindle aja, dan itu lebih aman teman-teman. Jadi itu mengurangi risiko spindle ini tuh patah ya. Oke, kita percepat aja. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Kita exit simulation. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan membuang bagian luar silinder ini. Kita bisa menggunakan fitur yang adaptive clearing. Ini adaptive clearing. Nah, untuk yang toolsnya saya akan menggunakan tools yang sama. Terus di bagian geometri ini saya pilih yang face contour. Saya pilih yang bagian sini, yang silinder ini. Kita pilih ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada yang outer loops, ada yang inner loops gitu. Saya akan memilih yang all loops gitu ya. Jadi dia akan memotong yang di luar dan yang di dalam ini silinder gitu. Oke. Kita lanjut ke height. Di sini kita lanjut ke height, kita oke dulu. Kita ke height. Nah, di sini saya akan ubah bottom height-nya
ke sini sampai sini. Nah, dia akan memotong sampai sini. Dan untuk yang top height-nya kita mulai dari sini. Karena tadi kan udah dipotong yang di atas ini ya, tadi udah dipotong, berarti sisa tinggal segini di batas sini sampai bawah sini. Jadi dia akan mulai motong dari sini sampai sini gitu. Terus yang pieces ini kita ubah yang optimal load ini. Nah, dia berwarna merah teman-teman nih, artinya dia tuh belum pas ya atau tidak sesuai gitu. Kita ubah jadi 0,5. Terus yang minimum cutting kita ubah jadi 1. Terus waktu ini untuk toleransinya kita ubah jadi 0,001 ya. Coba. Terus buat waist-nya kita centang. Gitu aja, coba ini kita centang ya. Kita coba lihat. Oke. Dia akan jadi seperti ini ya. Jadi kita coba simulasikan ya. Oke, dia akan jadi seperti ini ya. Oke. Sebenarnya udah cukup ya. Lalu di sini yang terakhir ya. Jadi kita tinggal melubangi yang lingkaran-lingkaran ini. Jadi kita bisa menggunakan fitur bore ya. Nah, di sini kita menggunakan tools yang sama. Lalu ini kita pilih geometrinya itu kita pilih versi yang ini. Jadi semua ini kita pilih. Semua lingkaran. Nah, dan yang height-nya di sini udah hole bottom ya, artinya dia udah bottom yang di hole ini, di lubang ini. Atau kita juga bisa milih sendiri ya. Kita juga bisa milih sendiri juga. Kita mulai dari sini sampai sini. Oke. Ke bagian pieces di sini toleransinya tuh kita nggak usah ubah. Kayaknya kita nggak usah ubah ya, kayak gini aja nggak apa-apa. Oke, kita coba simulasikan. Oke, kita coba simulasikan. Oke, kita perlambat aja coba. Nah, dia akan bergerak saja seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kita exit simulation. Oke, kita udah membuat semua jenis potongannya. Sekarang kita coba simulasikan dari proses awal sampai akhir pemotongannya. Kita pilih setup ini, kita jalankan simulasinya. Oke, jadi awalnya seperti ini teman-teman. Jadi bahan awalnya itu seperti ini, lalu dia akan dipotong sampai menjadi bentuk desain yang kita inginkan gitu ya. Kita coba jalankan simulasinya dari awal sampai akhir, kita lihat. Oke, dia mulai dari pemotongan paling atas ini ya, kita buang yang paling atas. Kita percepat aja. Oke, dia akan buang dari sini. Nah, setelah buang dia akan membuang bagian luar silinder dan dalam silinder. Nah, oke, kita perlambat. Nah, lalu terakhir dia akan melubanginya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita udah membuatnya dan sesuai dengan desain kita. Kita exit. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal buat program CNC yang kedua. Dan di sini kita akan menggunakan CNC tipe jenis turning. Ini saya akan langsung buat desainnya terlebih dahulu.
Oke. Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini saya akan langsung buat revolve. Dan saya pilih bagian sini. Nah, seperti ini. Kita pilih oke aja. Oke, selanjutnya kita bakal ke bagian manufacture. Jadi manufacture ini seperti biasa kita bakal setup terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dan sisi ini saya mau buat sumbu simetrinya itu seperti ini. Lalu pada bagian stock, di sini saya akan pilih fix dan model posisinya di sini saya akan pilih offset from back. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih oke. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 jenis pemotongan. Yang pertama kita akan menggunakan facing terlebih dahulu untuk membuang bagian sini, depan ini. Lalu kita ke bagian turning profile routing ini untuk memotong ini semua ukiran ini. Dan terakhir kita bakal menggunakan finishing agar nanti hasilnya itu rata ya. Oke, kita akan langsung aja. Kita mulai dari facing. Nah, di sini saya akan memilih toolnya terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita akan membuat turning CNC, kita pilih yang turning. Dan di sini kalian bisa pilih yang general. Nah, lalu kita pilih toolnya di sini. Dan di sini saya akan pilih yang ini ya. Jenis yang ini yang 8 mm. Jadi saya akan pilih yang ukurannya itu mm. Oke, karena di sini kayak saya akan menggunakan facing, itu biasanya akan menggunakan dua tipe ini, antara dua tipe ini. Kalau yang lebih runcing ini biasanya itu digunakan untuk routing, untuk finishing biasanya. Oke, saya akan select aja di ini. Oke, seperti ini. Kita akan oke aja langsung. Nah, dia akan memotong bagian depan ini. Kita bisa lihat aja simulasinya, apakah udah benar atau belum. Nah, seperti ini teman-teman. Dia akan memotong bagian depan. Oke, udah benar, kita exit aja simulation. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggunakan jenis pemotongan routing. Nah, di sini saya akan memilih tool yang sama ini. Dan ininya kita nggak usah ubah juga nggak apa-apa, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi dia akan memotong mengukir ini semua. Kita bisa lihat simulasinya. Oke, kita percepat aja. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika kita lihat di bagian sini, di bagian ukiran ini yang permukaan ukiran ini
itu ada garis seperti tangga ini. Ini tuh artinya tuh pemotongannya itu belum rata. Ini tuh sebenarnya itu sisa-sisa pemotongan ini. Yang garis ini itu semuanya itu sisa-sisa pemotongan. Ini ya. Nah, cara untuk menghilangkan sisa-sisa pemotongan ini, itu kita bisa menggunakan pemotongan yang jenis finishing. Jadi kita bisa tambahkan lagi jenis pemotongannya. Nah, untuk yang finishing ini, kita menggunakan tool yang berbeda. Karena yang ini pakai yang general, karena yang untuk facing dan rounding itu biasanya itu menggunakan yang ini. Tetapi ketika kita ingin finishing, kita menggunakan yang lebih runcing seperti ini. Jadi kita select yang ini aja. Lalu di sini kita nggak usah ubah juga apa-apa, kita oke aja. Nah, garis-garis yang tadi di sini, yang seperti tangga tadi itu udah hilang semua. Itu gunanya finishing. Kita bisa lihat simulasinya aja langsung. Kita perlambat. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi seperti itu. Dan itu udah membuat bentuk kita itu sesuai dengan desain kita. Kalau kita ingin jalankan dari proses facing sampai finishing, kita bisa simulasikan saja di bagian setup ini. Oke, jadi ini proses dari awal sampai akhir pemotongan. Oke, kita jalankan aja. Yang pertama, dia akan menghilangkan bagian depan ini dengan jenis facing. Lalu dia akan mengukir dengan jenis pemotongan rounding. Kita percepat. Nah, dan yang paling akhir nanti dia akan melakukan finishing. Oke, seperti itu aja. Lalu jika kita ingin melihat G-code-nya, pemrogramannya, kita bisa ke bagian post proses ini. Nah, di sini kita bisa pilih mesinnya. Kalau biasanya kalian pertama kali membuatnya, kalian bisa memilih yang di dalam library ini. Kalian cari dulu di library ini, terus kalian download, baru bisa kalian pilih. Dan di sini saya ubah namanya. Nah, di sini kita akan taruh file di mana. Dan unit ini kalian bisa ubah juga, tapi di sini saya akan menyesuaikan dengan dokumen aja. Oke, kita hapus saja. Nah, di sini kita bisa lihat oke, kita ulang aja. Ini ya. Oke. Kita coba pause lagi. Nah, di sini kita bisa pilih mesinnya. Nah, di sini di bagian filters ini, kalian bisa karena di sini kita akan menggunakan proses CNC tipenya turning. Jadi kita pilih mesin untuk turning. Dan di sini ada banyak tipenya. Kalian pilih aja salah satu. Lalu download modelnya. Kita tunggu aja sampai selesai.
Oke, sedang proses download. Oke, sudah selesai. Di sini kita bisa close. Nah, di sini udah sukses ya. Kita lihat kodenya. Nah, nanti kode G-code-nya itu seperti ini. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.